Assalamualaikum. Semangat pagi anak-anak hebat Kota Surabaya. Anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama sebelum pada hari ini belajar dengan Bu Ana. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bu Ana punya pantun. Ada kedondong di atas pelana. Kenalan dulu dong, di sini ada Bu Ana. Nama lengkap Bu Ana, Ana Sofia. Bu Ana mengajar di SDN Wonok Romo 3. Apa kabar kalian semua? Tentu sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan di pandemi seperti ini kalian semuanya sehat berkumpul bersama keluarga. Anak-anak, apakah kalian sudah menyiapkan alat tulis? Kalau belum, ayo segera diambil alat tulisnya, kemudian kalian cari tempat duduk yang nyaman supaya kalian bisa mencatat hal-hal yang penting dalam program TV Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak hebat Kota Surabaya, hari ini kita akan belajar cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kalian mengamati hewan dan habitatnya, kalian nantinya dapat menyebutkan ciri-ciri hewan terkait habitatnya dan mampu menyebutkan fungsinya. Anak-anak, apakah kalian pernah mengamati hewan yang ada di lingkungan sekitarmu? Tentu Bu Ana, saya juga sering mengamati hewan-hewan yang ada di sekitarku. Anak-anak yang tinggal di perkotaan, tentu kalian jangan berkecil hati kalau dibandingkan dengan daerah pedesaan. Tentu daerah pedesaan banyak sekali hewan-hewan yang bisa diamati dengan langsung. Tetapi anak-anak Kota Surabaya, kalian harus bangga. Surabaya memiliki KBS. Saat kalian ingin mengamati hewan-hewan, kalian bisa masuk ke KBS. Di sana kalian bisa mengamati hewan dan menentukan ciri-ciri khusus hewan tersebut. Bu Ana lanjutkan. Penyesuaian hewan terhadap kondisi lingkungan. Penyesuaian hewan terhadap lingkungan itu disebut adaptasi. Adaptasi dilakukan agar hewan tetap bertahan hidup. Mengapa sih hewan tersebut harus bertahan hidup? Hewan supaya bisa bertahan hidup, hewan membutuhkan makan. Yang kedua, hewan tersebut supaya tidak dimangsa oleh predator untuk mempertahankan hidupnya, supaya hidupnya tidak sampai punah. Selanjutnya, lingkungan tempat hewan tersebut hidup dinamakan habitat. Habitat jenis hewan satu dengan hewan lainnya itu berbeda-beda. Hewan mampu bertahan hidup pada habitatnya, melakukan adaptasi yang berbeda-beda juga. Kita lanjutkan. Tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seperti yang sudah Bu Ana jelaskan tadi, memenuhi kebutuhan hidupnya, misalkan mendapatkan makanan. Untuk yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Kalau kalian mengamati bumi kita itu ternyata lingkungannya ada yang lingkungan panas. Lingkungan panas itu kalau kalian ketahui di mana ya kira-kira? Pinter luar biasa, lingkungan panas itu ada di gurun. Kemudian kalau lingkungan yang dingin ada di mana ya? Luar biasa. Meskipun Bu Ana di sini tidak mendengar, tapi Bu Ana bisa merasakan jawaban kalian. Lingkungan yang dingin ada di kutub utara dan di kutub selatan. Selanjutnya, hewan tadi juga penyesuaian diri pada hewan untuk melindungi diri dari pemangsa. Seperti yang Bu Ana jelaskan tadi, melindungi diri dari pemangsa tadi supaya keberadaan hewan tersebut, populasi hewan tersebut tidak sampai punah. Anak-anakku,
Perbedaan jenis makanan di setiap lingkungan itu mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda-beda. Apa sih struktur tubuh yang berbeda-beda itu? Ada pada struktur gigi, ada pada struktur paruh. Tahu nggak paruh apa? Kalau anak Surabaya, paruh itu biasanya disebut dengan apa ya? Oh, cucuk, betul. Kemudian bentuk mulut. Hewan itu ternyata memiliki mulut yang berbeda-beda. Kemudian ada bentuk kaki. Setelah itu ada lidah panjang dan lengket. Anak-anak hebat Surabaya, jangan kemana-mana, tetaplah berada di tempat kalian, belajar dari rumah bersama guruku. Sudahkah bangunan Anda memiliki IMB? Ini saatnya Anda menikmati program IMB kolektif khusus rumah tinggal. Gratis biaya penggambaran. Syaratnya mudah. Segera urus IMB Anda dan manfaatkan keuntungan memiliki IMB. Info lebih lanjut hubungi. Ini adalah rencana dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo, kita tidak boleh malas, tidak boleh takut, tidak boleh menyerah, dan kita harus tetap semangat meskipun belajar melalui TV. Karena anak-anakku adalah anak-anak kebanggaan Indonesia. Terima kasih anak-anakku. Suatu saat Ibu juga akan mengajar kepada kalian. Jadi tunggu ya, Ibu akan mengajar melalui SBO TV. Semangat terus. Hai anak hebat Kota Surabaya, kembali lagi dalam program TV Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, materi kita lanjutkan, yuk kita saksikan tayangan video yang Bu Ana putarkan. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi menyaksikan tayangan video yang Bu Ana sampaikan di acara televisi program dari rumah belajar bersama guruku, apa sih yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Kalau kalian perhatikan,
Ini struktur gigi. Kita perhatikan dulu struktur paruh, karena videonya tadi tentang struktur paruh. Hewan apa saja sih yang ada dalam video tersebut? Hewan kolibri, burung kolibri. Dengan ciri khususnya kepak sayapnya, terbangnya bergerak dengan cepat, paruhnya juga lancip karena fungsinya untuk masuk menembus ke dalam nektar, ke dalam bunga untuk mengambil nektar. Kemudian ada burung apa lagi ya? Pinter, ada burung pipit. Burung pipit paruhnya kecil runcing karena burung pipit tadi makan biji-bijian. Tadi burung pipitnya makan padi ya. Kemudian apalagi video yang terakhir tadi? Video yang terakhir tadi ada burung pelikan. Ciri khusus dari burung pelikan, di bawah paruhnya ada kantongnya. Ternyata Allah itu menciptakan luar biasa. Kantongnya itu ternyata diambil untuk mengambil ikan. Sehingga begitu ikannya banyak, kantong tersebut banyak, langsung ditelan oleh burung pelikan tadi. Burung elang juga memiliki ciri khusus karena burung elang makan daging. Sehingga burung elang bentuk paruhnya kuat, runcing karena fungsinya untuk mencabik-cabik makanan. Kemudian kalian perhatikan struktur gigi. Hewan yang ada di alam ini dibagi menjadi 3, ada karnivora, ada omnivora, ada herbivora. Dari struktur gigi berbeda-beda. Kalau kalian perhatikan, karnivora taringnya jumlahnya lebih banyak karena karnivor itu pemakan daging hewan lain, sehingga gigi taringnya lebih banyak dibandingkan pada omnivor. Kalau omnivor, dia selain memakan daging, memakan tumbuhan, sehingga struktur giginya antara gigi seri, gigi taring, dan geraham itu berbeda dengan struktur gigi karnivor. Ada lagi herbivor. Herbivor kalau kalian tahu apa ya makanannya? Pinter, makanan hewan herbivor adalah tumbuh-tumbuhan, sehingga hampir semua giginya adalah gigi geraham. Sekarang Bu Ana lanjutkan. Bentuk mulut. Nah, bentuk mulut ini tadi di video ditayangkan ya. Ada kupu-kupu. Kupu-kupu di sini memiliki mulut penghisap. Dia hinggapnya di bunga-bunga yang cantik, dihisap untuk mengambil nektarnya. Kemudian ada lagi mulut penjilat, lalat. Ada lagi mulut dari hewan nyamuk. Hewan nyamuk di sini bentuk mulutnya penusuk dan penghisap. Kita lanjutkan lagi, apa ya struktur hewan yang berbeda-beda? Di sini ada hewan insektivora. Semua hewan insektivora lidahnya panjang dan lengket karena lidah panjang dan lengket tadi fungsinya untuk mengambil makanan berupa serangga. Kita lanjutkan lagi bentuk kaki. Anak-anak, ternyata bentuk kaki tiap-tiap hewan itu juga berbeda-beda. Ada burung kakak tua. Kakak tua itu memanjat dan memegang makanan. Ada kaki ayam. Siapa ya di sini yang belum tahu ayam? Pasti sudah tahu ya kalau ayam di sekitar kita banyak ayam. Kaki ayam untuk mengais makanan. Ada kaki elang. Kaki elang di sini karena elang hewan karnivor, kaki elangnya mencengkeram mangsa kuat luar biasa. Ada kaki pipit, fungsinya untuk bertengger. Nah, ada juga yang unik pada kaki itik untuk berenang di air. Ada anak-anak burung yang tidak bisa terbang, kakinya fungsinya untuk memanjat. Ini ada pada burung pelatuk. Kita lanjutkan. Cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu seperti yang Bu Ana katakan tadi, kondisi lingkungan panas atau biasa kita sebut dengan gurun. Hewan apa ya? Oh pinter, unta. Iya, ciri khusus dari unta, kalian perhatikan. Di sini hewan untanya sudah Bu Ana beli lingkaran-lingkaran. Pertama, ciri dari hewan unta. Memiliki rambut kelopak mata yang tebal, kemudian
Kaki untanya juga kuat karena unta harus berjalan di padang pasir yang sangat panas. Yang terakhir adalah unta ini memiliki punu, di mana punu unta tadi berisi cadangan lemak dipecah jadi energi. Bu Ana, saya mau tanya, kok rambut kelopak mata? Nah, sekarang Bu Ana ingin membedakan antara rambut dan bulu. Kadang-kadang anak-anak sering keliru. Bu Ana gambar ya. Apabila dari kulit tersebut hanya tumbuh satu, ini dinamakan rambut. Tetapi kalau bulu dari satu cabang utama kemudian ada cabang-cabang seperti ini dinamakan bulu. Kalau rambut itu pada hewan mamalia, kalau pada bulu ada pada jenis unggas. Anak-anak, jangan kemana-mana ya, tetap ikuti program TV Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sejak 1950, MKO mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. MKO, cat kayu dan besi. Halo, healthy people. Buat kamu-kamu semuanya yang peduli banget sama yang namanya kesehatan, ini nih salah satu produk dari cuacwit.com yang bagus banget untuk menunjang kesehatan kalian semuanya. Ini nih, namanya adalah Blue QQ. Ini adalah botol minum pengubah air biasa menjadi air alkali. Jadi dengan filter 8 jenis bebatuan alami yang kaya mineral, mengubah air biasa menjadi air alkali yang kaya akan antioksidan dan juga mengandung hidrogen negatif ion untuk melindungi sel-sel tubuh dari ancaman gangguan kesehatan. Segera hubungi orang-orang terdekat Anda untuk beli yang namanya Blue QQ dan dapatkan diskon spesialnya. Hai anak-anak hebat Kota Surabaya, bertemu lagi dalam program TV Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kita lanjutkan yuk pelajarannya. Kalian tahu nggak kelelawar? Ini Bu Ana ada gambar kelelawar. Kelelawar itu memiliki ciri khusus apa ya? Kelelawar itu ciri khususnya memiliki kemampuan ekolokasi. Kelelawar hidupnya beraktivitas pada malam hari. Kemampuan ekolokasi ini kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda-benda yang ada di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Sehingga kelelawar meskipun hidupnya pada malam hari, kelelawar tidak akan menabrak dinding-dinding gua. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada bebek. Pasti semuanya tahu ya, ciri khusus dari bebek apa saja? Oke, pinter. Paruhnya berbentuk sudu karena bebek ini mengambil makanan dari lumpur, fungsinya untuk menyaring makanan tadi. Kemudian bulunya. Nah, seperti yang Bu Ana jelaskan tadi, bulu itu ada pada unggas. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Sekarang kakinya, tadi sudah kita bahas, selaput pada kakinya, selaput tersebut digunakan untuk berenang di air. Ada telepon masuk ternyata. Halo. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Dari Abel. Dari Mbak Abel. Mbak Abel sekolah di mana?
SDN Ploso 1. SDN Ploso 1, luar biasa. Mau bertanya Mbak Abel? Siap, Bu. Oke, Saya pintar. mau bertanya, bagaimana bila hewan telah kehilangan senjata atau alat adaptasi di tubuhnya seperti gajah yang gadingnya sudah diambil dapat bertahan hidup? Oh gitu, pinter. Pertanyaan yang luar biasa. Bu Ana beri tepuk tangan untuk Abel. Pertanyaannya luar biasa. Bu Ana, bagaimana sih kalau hewan tersebut senjatanya sudah hilang? Gitu kan pertanyaannya. Contohnya pada gajah. Bagaimana kalau gajah tersebut gadingnya sudah diambil? Kalau gajah tersebut gadingnya sudah diambil, berarti gajah tersebut tidak bisa mempertahankan dirinya saat gajah tersebut diserang musuh. Jadi gajah tersebut apabila diserang musuh, gajah tersebut bisa cepat mati karena tidak memiliki pertahanan diri. Gitu ya Mbak Abel? Sehingga kita itu harus mencintai lingkungan. Hewan apapun yang ada di dunia ini semuanya memiliki manfaat. Gitu ya Mbak Abel jawabannya? Halo Mbak Abel, sudah terputus? Oke, kita lanjutkan ya. Yang ada di tayangan televisi kalian hewan apa ya? Dengan matanya yang bulat, namanya yang mengerikan. Oke, pinter. Yang ada di tayangan televisi kalian ini adalah burung hantu. Burung hantu ini juga merupakan hewan nokturnal. Hewan nokturnal itu beraktivitas pada malam hari, sehingga hewan nokturnal selalu memiliki penglihatan pendengaran yang tajam, sehingga dia mampu mencari mangsa pada malam hari. Kita lanjutkan, hewan apa ya yang Bu Ana tampilkan? Dua ini. Oke, pinter. Hewan yang ada di tayangan televisi kalian, hewan lumba-lumba dan ikan paus. Hewan ini ciri khususnya selalu suatu saat ke atas permukaan laut untuk mengambil oksigen. Sekarang kita lanjutkan cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Yuk kita saksikan tayangan yang Bu Ana putar berikut ini. Oke anak-anak, kalian sudah menyaksikan tayangan video tadi yang bisa kalian amati tadi. Ada pertarungan terenggiling ya dengan hiena. Terenggilingnya ternyata mampu bertahan hidup karena apa? Terenggiling tadi dia mampu menggulung tubuhnya dengan sisik yang kuat sehingga taring-taring dari hiena tidak mampu menembus sisik tadi. Kemudian yang kedua ada landak. Landak itu memiliki rambut yang luar biasa tajam. Ular tidak mampu untuk membunuh landak tadi. Sekarang kita lanjutkan tugas ya anak-anak. Tugas hari ini adalah kalian sebentar, Bu Ana carikan tugas untuk hari ini. Nah, tugas kalian di rumah, evaluasinya, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan.
Sekarang tugas kalian, amati hewan-hewan yang ada di sekitarmu, tuliskan ciri-ciri hewan tersebut, tulislah dalam bentuk tabel, kemudian kalian tulis di buku tugasnya. Jangan lupa tugas tersebut serahkan pada guru kalian untuk dikoreksi. Anak-anakku, kesimpulan pada materi hari ini adalah Allah itu menciptakan hewan-hewan dengan berbagai bentuk. Hewan-hewan ini bertahan hidup untuk mempertahankan hidupnya, mencari makan, dan menghindari dari predator supaya populasinya tetap ada di bumi ini. Anak-anakku, sampai berjumpa dengan Bu Ana di lain kesempatan, belajar dari rumah bersama guruku.